Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Trisna Hasbala dari kelas Ilmu Komunikasi 2A. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nela Widiastuti sebagai dosen pengampu di mata kuliah Public Speaking. Baik, menurut riset yang saya temukan dari berbagai media, menyatakan bahwa semakin banyaknya kasus COVID-19 ini di Indonesia. Nah, output dari kasus COVID-19 ini di tahun pertama pada 2019 terdapat 6,5 juta orang yang terdampak COVID-19 ini. Nah, tercatat juga pada 2019 ini ada 157.000 dinyatakan meninggal dunia. Nah, hanya di 2019 ternyata COVID-19 ini beranjak maju ke 2020. Nah, pada 2020 ini terkonfirmasi positif makin banyak, sebanyak 8.074 kasus. Nah, di tahun kedua ini terdapat sekitar 611.000 orang yang sembuh dari virus COVID-19 ini. Lalu juga pasti ada kematian sekitar 190.000 kasus dan kumulatifnya mencapai 22.000. Nah, pada tahun 2021 ini terdapat 4.250.000 terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ada 143.000 kasus kematian dan 4.102.000 pasien telah sembuh dan penyakit tersebut. Nah, dinyatakan bahwa COVID ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019. Nah, yang pertama kali berada di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain corona, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, bahkan ke Amerika Serikat. Nah, terdapat dari berbagai negara yang terjangkit virus COVID-19 ini, ada sekitar 232 negara yang terdampak COVID-19 ini. Nah, dari riset berbagai negara ini, ada 5.895.000 dinyatakan sembuh dan 156.000 dinyatakan meninggal. Nah, masuk kepada apa itu COVID-19 dan asal muasal dari COVID-19. Awal mula dari COVID-19 ini ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 oleh WHO atau World Health Organization. Nah, mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, dan Cina. Nah, penyebab coronavirus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau disebut bisa clown atau corona. Lalu Dr. Ali Muhammad Zaki ini adalah penemu virus corona, namun tidak terkait dengan novel yang kini mewabah yang bermula dari Wuhan. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan, kenapa bisa terjadinya penyebaran COVID-19? Ya, karena ketidakpatuhan masyarakat akan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah telah begitu mengupayakan bahwa jagalah jarak Anda, jagalah kebersihan Anda, cuci tangan, jangan lupa untuk memakai masker. Tetapi masyarakat Indonesia masih mengabaikan itu semua. Nah, didiagnosis virus corona ini dengan cara seorang pasien berobat lalu diperiksa oleh dokternya. Nah, umumnya diketahui memiliki gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Lalu setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis apakah pasien tersebut dinyatakan COVID atau tidak. Lalu pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal, dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring atau lebih kita kenal tenggorokan, pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula sediaan dahak
dan bila diperlukan, cairan bronkus, itu seperti saluran pernapasan yang lebih kecil dari hidung kita. Lalu melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Nah, sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan pemeriksaan ronsen pada ronsen dada dan CT scan dada. Nah, sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran keruhan di kedua paru-paru. Lalu ada komplikasi virus corona ini, pasien biasanya yang terinfeksi biasanya dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, demam tinggi, dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Nah, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini sebenarnya tidak rumit. Masyarakat Indonesia telah dihimbau untuk menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Di antara lainnya seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan mematuhi protokol kesehatan, maka akan berkurangnya penyebaran virus COVID-19 ini. Yang pertama, dengan menggunakan masker. Dengan menggunakan masker sedikitnya akan mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan akan menghindari kita dari virus COVID yang disebabkan oleh udara luar yang menyebar. Lalu, masker merupakan penghalang sederhana yang bisa membantu mencegah percikan pernapasan yang berisi virus dari orang lain masuk ke dalam tubuh kita. Nah, studi ini menunjukkan bahwa penggunaan masker yang benar yaitu dikenakan menutupi hidung dan mulut bisa mengurangi semburan percikan. Lalu ada protokol kesehatan selanjutnya dengan mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini baik itu dengan air dan sabun maupun dengan cairan pembersih tangan ketika dilakukan dengan benar, keduanya sama efektifnya dalam membunuh kuman dan patogen. Cairan pembersih tangan lebih praktis digunakan ketika berada di luar ruangan, tapi bisa jadi harganya mahal dan sulit ditemukan dalam situasi darurat seperti ini. Selain itu, cairan pembersih tangan berbasis alkohol dapat membunuh virus, tapi tidak dapat membunuh semua jenis bakteri dan virus. Misalnya saja, ia tidak dapat digunakan untuk menghilangkan norovirus dan rotavirus. Nah, selanjutnya dengan masyarakat menjaga jarak. Menjaga jarak itu sangat penting untuk mengurangi pandemi. Khususnya selama belum ada vaksin yang berhasil ditemukan seperti saat ini, kita harus melakukan 3 upaya untuk sebisa mungkin menjaga jarak secara fisik untuk melindungi diri dari orang lain dan infeksi virus corona. Nah, selanjutnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang akan melakukan tes web, tes antivirus, apakah kita terjangkit virus corona atau tidak, lebih baik kita mencoba untuk mengenal tes virus dulu. Nah, yang pertama itu dua garis berwarna merah menunjukkan bahwa orang tersebut positif COVID-19 yang diharuskan isolasi selama 14 hari dalam waktu normal dan ditempatkan di tempat yang sudah disediakan oleh pihak tersebut atau pihak yang berwenang. Nah, jika keluarnya satu garis di sebelah kiri saja, pasien dinyatakan negatif, tetapi masih harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh agar tidak terjangkit penyakit. Jika adanya garis satu di sebelah kanan, itu pasien dinyatakan tersebut masih bersifat reaktif, yang dimana sewaktu-waktu berubah menjadi positif yang diharuskan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah atau di tempat yang kita inginkan. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri gejala virus COVID-19 ini. Nah, sebelum kita beranjak maju, cara pencegahannya, kita harus mengenali dulu ciri-ciri gejala virus COVID-19 ini. Di antaranya ada demam, batuk, sesak napas. Nah, gejala virus corona ini dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. For disease control and prevention, gejala infeksi virus COVID-19 ini dapat muncul mulai dari 14 hari setelah terpapar virus tersebut.
Nah, semenjak COVID-19 ini ada beberapa restoran yang menyediakan atau membuka drive-thru. Sebenarnya drive-thru ini sudah banyak di restoran-restoran lain, namun semakin banyaknya ketika COVID-19 ini mulai muncul pada 2019 ini. Nah, sepertinya pada para hadirin ini sudah tahu beberapa cara untuk melakukan review ini. Di antaranya kita untuk cukup datang untuk membeli apa yang kita inginkan, lalu mengantri. Setelah memasuki kelas restoran, pengunjung diharuskan mengantri tanpa turun dari kendaraan. Nah, ketika kita sudah pesan, dengan adanya review ini, pelanggan bisa memesan tanpa turun dari kendaraan. Kita datang untuk mengantri, setelah kita mengantri, kita memesan. Nah, setelah kita mendapatkan pesanan kita, nah, kita untuk pulang dan menikmati hidangan kita di rumah. Nah, ada beberapa hal yang harus kita tahu dari pencegahan virus COVID-19 ini. Ada beberapa juga cara mencegah, yang diantaranya dengan rutin mencuci tangan. Nah, rutin mencuci tangan ini diperlukan untuk memakai sabun dan air mengalir selama setidaknya ya 20 detik. Bahkan jika lebih dari 20 detik, mungkin itu lebih baik. Nah, tidak lupa juga untuk menggunakan hand sanitizer, atau yang lebih sering kita sebut adalah obat pencuci tangan. Dengan rutin menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda di sekitar, atau kita telah memainkan handphone, mengambil uang, sebaiknya kita segerakan mencuci tangan dengan hand sanitizer bila sedang ada di luar ruangan. Nah, lalu jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Dengan menggunakan masker di setiap saat, ini akan mencegah penularan virus COVID-19 ini. Jika Anda ingin keluar, berpergian, apakah bertemu sanak saudara, keluarga, meskipun jaraknya dekat, jangan lupa untuk memakai masker. Karena memakai masker itu bisa mencegah menularnya virus COVID-19 ini. Lalu, menjaga imun tubuh. Nah, dengan mengkonsumsi obatan bervitamin, maka itu akan menguatkan imun tubuh kita. Sebenarnya tidak hanya obat-obatan bervitamin yang dapat menjaga imun tubuh kita, seperti pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola hidup sehat, maka itu akan membantu menjaga imun tubuh kita. Nah, yang terakhir dengan menjaga jarak. Jangan lupa jika kita sedang berpergian atau di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga jarak. Nah, menjaga jarak orang lain sejauh 1 meter akan mengurangi risiko terpaparnya virus COVID-19 ini. Nah, pada COVID-19 ini muncul ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk bertularnya penyakit ini. Nah, ada bukan patah sih, lebih ke quotes of the day dari seorang Knut Nelson, seorang dokter dari negara mana saya lupa. Hal yang menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik dan tidur yang cukup. Nah, sekian dari saya Kasmala, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.